Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1796. Malam sangat sunyi, dan alam spiritual hari ini lebih gelap dari biasanya. Bintang dan cahaya bulan tidak terlihat, bahkan angin pun terasa dingin. Dalam kegelapan, sekelompok orang, seperti hantu, melewati Changyuan Dacuan dan berkumpul dari pusat Lingyu ke segala arah. Terlalu banyak orang, seperti menutupi kegelapan dan menutupi sisa cahaya. Ketika saya melihat Raja Qin Guang dan kekuatan dunia bawah, dan nenek moyang dari kekuatan utama di alam roh, mereka terkejut. Di mana ada begitu banyak kerajaan semu? Aku telah melihat 10 orang itu. Seorang lelaki tua menunjuk ke 10 aula Yan Luo, merekalah yang menghancurkan 5 kaisar semu di laut. Jadi, apakah Ye Chen mengundangmu? Semua orang terkejut. Pasukan apa yang termasuk dalam barisan ini juga sangat besar. Apa yang kamu bicarakan? Taisan Wang, dengan temperamen buruk, mengutuk, cocok dengan janggut itu, sangat galak. Nenek moyang Lingyu terbatuk, dan bukannya mengintip, mereka melanjutkan perjalanan. Pusat alam spiritual adalah gunung besar, megah, dan pusat gunung adalah jurang yang gelap, dengan mulut yang dalam, yang terlihat seperti mengarah ke neraka. Itu bukan hayalan, kata para tetua, tanpa dasar yang dalam. Menurut legenda, ada kaisar semu yang masuk tapi tidak pernah keluar, dan terdaftar sebagai daerah terlarang. Hanya sedikit orang yang masuk, dan tidak ada yang berani masuk. Pasukan alam roh bergegas ke tengah, berpusat pada arogan di sana, dan airnya bocor, berdiri di langit dan menutupi bumi. Ada kesempatan bagi kaisar Taoisme untuk menutupi kesempatan itu. Raja Qin Guang berkata dengan acuh tak acuh. Itu harus menjadi pasukan iblis surgawi yang memproklamirkan diri, terisolasi dari dunia. Jika tidak, bagaimana pertempuran sebesar itu bisa datang kepadaku? Langsung masuk. Song Emperor melirik Ye Chen. Mengatur pasukan, kata Ye Chen, berdering di langit. Seperti kata-kata, ada dewa di 4 penjuru, mengubahnya menjadi puluhan ribu susunan hukum yang sangat besar. Tidak ada kekurangan pertempuran yang menghilang, dan mereka yang bertanggung jawab untuk membunuh pertempuran adalah Raja Suci yang kuat. Jangan katakan, seperti yang dikatakan Yan Luo, sebagian besar iblis sedang tidur, mereka diblokir di pintu rumah. Orang-orang kuat di kota-kota kuno dari desas-desus segera membasmi iblis. Ye Chen memesan lagi, dan waktunya sudah matang. Nenek moyang mengeluarkan batu transmisi, dan menyebarkan berita. Pada saat yang sama, banyak kota kuno di alam roh berdering keras. Iblis tidak dapat menggosok tangannya, kekuatan tempurnya benar-benar ditekan, dia dipukuli, kepalanya dihancurkan. Mereka tertekan, mereka tidak tahu di mana kebocorannya, dan mereka tidak aktif untuk waktu yang lama. Di tengah alam spiritual, masih belum ada gerakan, jurang maut, tidak ada suara sama sekali, kengeriannya sunyi, dan kengeriannya tak ada bandingannya. Memukul, Ye Chen menghunus pedangnya tiba-tiba, menunjuk jauh tanpa hayalan. Diperintahkan, puluhan ribu pembunuhan secara kolektif pulih, tersapu dari para dewa keheningan, meledak ke dalam jurang, dan suara guntur bergetar. Tiba-tiba, ada roh magis dari dalam, tidurnya terganggu, iblis itu terbangun, dan raungan keras. Dari mana pasukan biksu itu berasal? Saya tertidur di masa lalu dan tidak mengenal dunia luar, tetapi sekarang saya bangun dan dapat melihat keluar melalui kegelapan. Seberapa besar pertempuran itu? Jelas, ini sudah direncanakan. Ini akan menjadi kejutan besar untuk membangunkan mereka sebelum mereka bangun. Keluar, Ming Jue berdiri di langit, mendesis keras, dan suaranya diarahkan ke Wu Yuyuan, memberkati kekuatan kekaisaran. Semacam masuk. Suara kasar Tian Mo keluar. Apakah kamu tidak keluar? Lalu tunggu sampai keluar dan lanjutkan menggedor. Raja Taisan minum, amarah ini sangat panas. Tak perlu dikatakan, pembunuhan belum berhenti, dewa dari semua warna, langit yang diwarnai sangat indah, dan setiap helai hilang. Setan Yuyuan kesal, dan ada juga susunan-susunan pembunuhan, dan itu meledak dari Yuyuan, tenda setan gelap, dingin dan tak tertandingi. Dalam hal ini, pasukan alam roh telah lama dipersiapkan untuk mendukung pesona tersebut. Membunuh. Setan itu keluar, mengamuk seperti air pasang, mata semua setan itu berwarna merah darah, ganas, dan haus darah. Itu memang pasukan biksu, dan pertempurannya sangat besar. Saya telah melihat Yan Luo, Chu Ling, Ming Jue, Bai Jue, dan yang kuat di dunia bawah Tianmo. Tetapi para biksu di alam roh sedikit gelisah. Terutama biksu yang lemah, melihat iblis yang ganas hari itu, dan roh jahat yang haus darah, dia merasakan jantungnya bergetar. Banyak biksu tua yang sama, dan suasana hati mereka tidak bisa tenang. Apakah kedua musuh itu diserang? Dan Kaisar, bagaimana surga bertahan? Untuk sesaat, kekaguman orang-orang Lingyu terhadap Ye Chen naik ke titik ekstrim.
Generasi muda ini dibaptis 2 kali oleh Perang Iblis, yang membuat generasi tua malu dan generasi muda tidak bisa membandingkan. Kedua kaisar dibantai pada generasi pertama. Tidak ada orang dahulu di masa lalu, dan tidak ada yang akan datang setelahnya. Mitos dan legenda akan abadi. Membunuh. Ye Chen berbisik, yang pertama keluar, sebagai panglima tertinggi, prajurit pertama, Yi Jiansheng memotong iblis suci yang hebat, melambaikan telapak tangan, menyapu. Kemarahan terhadap iblis telah lama terukir di dalam jiwa, dan hutang darah jiwa Da Cuying juga tak terlupakan, dan dia gila. Di belakang mereka, King Yan, Bai Yan, dan Chu Ling juga tidak memesan. Ketiganya memiliki kaisar yang sangat kuat, tetapi mereka dapat dibuat dari baja keras. Chu Ling, khususnya, sudah menjadi Raja Semu, dengan restu dari kaisar yang ekstrim. Kaisar Semu biasa, tidak peduli apa yang dipilih. 10 Aola Yan Luo juga cukup ganas, meskipun tidak ada prajurit kekaisaran untuk memberkati kekuatan tempur, tetapi itu adalah kaisar yang semu, masing-masing sengit, 10 orang berturut-turut, menghancurkan masa lalu, tidak ada yang bisa memblokir jalan. Nenek moyang dari semua kekuatan besar juga menyerang ke depan, seperti nenek moyang dari nenek moyang dinasti Qing. Kaisar semu yang akan mengakhiri Zhou Yuan ini gila. Ini mungkin pertempuran terakhir sebelum kematiannya. Dia telah melihat hidup dan mati dan berakhir dengan sublimasi yang sangat dekat. Itu tidak buruk. Pertempuran pecah, dan ada 2 samudera yang bertabrakan. Begitu mereka menyentuh, mereka berubah menjadi potongan kabut darah. Ada orang yang terus-menerus berdarah, dan ada orang yang terus-menerus jatuh ke langit. Setelah perang, tidak ada yang memiliki belas kasihan. Darah, merah, dan berdarah. Tunggul dan lengan patah, artefak patah, tulang patah, di mana-mana. Di jurang tanpa delusi, ada tentara iblis langit yang akan dilarikan keluar, seperti Ruo Wangyang, mengenakan baju besi es dan memegang medan perang kuno. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Raungan datang dari sisi yang bertikai, seperti guntur, mengguncang langit dengan getaran hebat, dan iblis dan biksu yang lebih dekat hancur. Itu adalah iblis berdarah, kaisar semu sempurna, dan kaisar semu sempurna jubah perak. Dia sedang melawan Ye Chen saat ini. Tapi matanya luar biasa, karena dia mencium bau roh jahat dari tubuh Ye Chen, yang merupakan roh jahat kaisar iblis. Hanya orang yang membantai kaisar yang benar-benar memilikinya. Tapi Ye Chen jelas hanya orang suci. Bagaimana bisa kaisar membantai, bahkan dengan restu dari kaisar, dia tidak bisa menghentikan pukulan dari kaisar. Apakah mereka tidur terlalu lama? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Bahkan kaisar pun dibantai. Berani membuat perbedaan. Ye Chen dengan dingin bersenandung, membunuhnya seketika. Warna darah berubah dan sihir berbalik, dan pada saat yang sama, sebuah perisai kuno juga dikorbankan, yang berdiri di depannya. Ye Chen tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dan dia mengangkat pedangnya dan menebas, memutuskan perisai, dan bahkan mengirimkan darah ke iblis. Dia juga berbalik. Sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, pedang Ye Chen tiba. Itu adalah pedang dari 10.000 pedang, pedang pengetahuan, dan itu dihancurkan. Iblis berdarah itu segera terbangun, tetapi tubuh iblis itu ditembus oleh pedang. Dia takut, dan berbalik. Kemana harus pergi? Ye Chen terus mengejar, kaisar pedang kaisar perkasa, kemanapun dia pergi, iblis langit dihancurkan menjadi abu terbang. Pengawalan, pendampingan. Iblis berambut darah itu berteriak ke belakang, mendorong iblis itu ke Ye Chen terus-menerus, tapi dia bebas. Jelas, dia adalah iblis, sangat mulia. Kalau tidak, saya tidak akan berteriak untuk mengawal, tapi saya tidak tahu Raja Iblis mana dia di bawah tahta Raja Iblis, itu bukan penasihat umum. Apakah kamu sudah melarikan diri? Ye Chen, memegang pedang kaisar yang berlumuran darah, mengejar sepanjang jalan, dan iblis itu bergegas maju, tidak ada yang bisa berhenti. Chapter 1797. Kawal, selamatkan aku. Raungan iblis berdarah adalah yang paling keras, dan dia hanyalah iblis yang luar biasa. Salahkan Ye Chen terlalu kuat, dan ketika dia membunuhnya, hatinya hancur, dagingnya telah hancur, dan hanya Yuan Shen yang tersisa. Prajurit iblis akan setia, satu demi satu, seperti gelombang, pola senjata sihir magis, menghancurkan tanpa topi. Turun. Ye Chen minum dengan keras, tanpa bergerak sama sekali, memegang pedang kaisar di tangannya, memotong dengan liar dan agresif. Di belakangnya ada jalan darah, berlumuran darah. Setan darah itu ngeri, dan melarikan diri lagi dan lagi, melarikan diri, dan kemudian kembali ke jurang tanpa delusi dengan kebocoran samping yang mendominasi. Kemana harus pergi? Ye Chen membelah jalur darahnya dan mengejar. Prajurit iblis surga akan melihat ini, dan akan masuk, tetapi saat berikutnya, dia akan tersapu oleh tangan emas besar. Meski begitu, masih ada iblis yang masuk, tapi satu iblis berambut ungu dan 1 atau 3 iblis bermata 3, 2 kaisar asli. Ye Chen mengabaikannya, dan mengejar darah untuk mengirim iblis itu. Dia tahu kebenaran hidupnya saat dia sakit, dan setiap kekalahan adalah rajanya.
Yuyuan gelap tanpa cahaya, dan suram dan dingin, seperti lubang hitam di angkasa, dan setelah mengejar jauh-jauh, ia belum mencapai dasarnya. Apakah begitu dalam? Ye Chen mengangkat alisnya dengan beberapa kejutan. Ayo mati. Di belakang mereka, iblis berambut ungu dan iblis bermata tiga mengikuti, masing-masing menyerang kekuatan magis dan menyerang Ye Chen Yuanshen secara langsung. Ye Chen mengabaikannya, dan dia melawan dengan Yuanshen. Yuanshen terbungkus dalam aturan Kaisar Taoisme, yang cukup untuk menyerang kelas Yuanshen. Dia menolak dua rekor kali ini, dan tidak akan pernah membiarkan darah di bawahnya terasa enak, dan 9 dewa bersatu dan menyerang dengan kuat. Iblis berdarah itu menjerit, jatuh, dan benar-benar mendarat. Ye Chen mengikutinya ke bawah, dan menemukan bahwa dasar jurang yang arogan dan seperti jurang ini adalah sebidang tanah ajaib, gelap, dan luas dan tak terbatas. Tidak ada rumput di sini, dan tulang serta senjata setengah tertutup lebih umum, seperti medan perang kuno dan neraka yang mengerikan. Aku tidak tahu. Saya terkejut pada pandangan pertama. Jika saya tidak turun sendiri, saya tidak akan tahu dasar dari alam spiritual. Selamatkan aku. Setan berambut darah itu masih tertinggal, dan langsung masuk ke kedalaman. Melarikan diri. Ye Chen mencibir, menyusut menjadi satu langkah, membunuhnya dalam sekejap, menebas iblis berambut darah dan mengubah alisnya menjadi alis Jin Hui, dan para dewa bernyanyi di sekitar guntur. Lawan hanya memiliki satu dewa Yuan, dan dia menggunakan metode meta misteri. Dewa itu berspesialisasi dalam tubuh asli Yuan Shen, belum lagi 9 kesatuan. Darah dikirim ke iblis, dan ditembus oleh para dewa, hampir mati. Tapi dia masih tidak melihat ke belakang, dan berlari ke kedalaman. Namun, kali ini dia tidak terlalu beruntung. Dia disusul oleh Ye Chen, sangat terpesona, memukulnya untuk meragukan kehidupan. Berlutut, kali ini benar-benar berlutut, dewa primitif imajiner, langsung transparan, bergoyang tertiup angin, tidak tahan angin dan hujan. Hutang darah dan kompensasi darah. Ye Chen terbunuh, pedang Feng Shen, menyatu dengan misteri para dewa, mengunci alis iblis berambut darah. Tidak. Hanya ketika dia memulihkan iblis berambut darahnya yang sadar, dia melihat pedang pengetahuan di matanya, matanya tiba-tiba menjadi menonjol, pupil matanya menegang, dan tubuhnya dingin dan menusuk. Ye Chen tidak akan memiliki belas kasihan, tanpa ragu, pedang yang menghancurkan orang mati, membawa kekuatan yang dapat menembus seluruh dunia. Dengan pedang ini, iblis berambut darah tidak bisa menghentikannya, kepala Yuanshen ditusuk, dan api dari tubuh sumber yang sebenarnya juga dihancurkan. Seorang raja iblis yang kuat dibantai, dan rekor brilian Ye Chen menambah bobotnya, dan dia benar-benar menjadi pembunuh iblis. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Iblis berambut ungu dan iblis bermata tiga datang, dan ketika iblis berambut darah sudah ada di sana, guntur itu mengamuk. Kaisar telah membantai, dan aku takut padamu. Ye Chen Dun membuka tubuh yang mendominasi, rambut putihnya menjadi pirang, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Keadaan tubuh yang mendominasi tidak terbatas dan abadi, puncak kekuatan, yang memberinya kualifikasi yang cukup untuk memilih dua calon kaisar. Angsa, iblis jubah ungu meraung, memanggil lautan-lautan iblis berdarah. Ada naga jahat yang melemparkannya, ada hantu ganas yang berjuang di dalamnya, dan setiap helai darah seberat gunung. Laut iblis seperti itu umumnya ditelan oleh kaisar kekaisaran dan harus dihancurkan, apalagi pengekangan iblis di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Ye Chen kewalahan. Laut ajaib memiliki kekuatan menelan dan melarang, dan suara sihir terdengar jelas, mengganggu pikirannya. Ye Chen dengan dingin bersenandung seperti naga emas. Setan bermata tiga sudah menunggu di langit, dan ketika Ye Chen terbunuh, Ling Tian adalah pedang, dan sungai yang gelap terpotong. Keduanya terkoordinasi dengan sempurna, dan taktik mereka sangat licin. Ye Chen sangat kejam. Dia menggunakan baja keras dari tubuh suci tubuh untuk menahan pedang, dan Bahuang Kuan naik ke langit. Pada saat yang sama, lautan iblis berwarna ungu dari iblis berambut ungu datang lagi, memicu lautan yang ganas, dan ingin meledakkan Ye Chen lagi. Namun, kali ini Ye Chen bersiap untuk memanggil laut emas dewa, melawan laut iblis merah, satu lautan emas dan satu darah, dan saling menelan. Penekanan. Setan berambut ungu naik ke langit, menutupi langit dengan telapak tangan, seberat sosok raksasa setinggi 8.000 kaki, tiba-tiba jatuh, ruang hampa yang menghancurkan runtuh, menghancurkan dunia. Datang. Ye Chen bergegas ke langit, dan pedang kaisar meledak di tangannya, menggunakan Wanjian Feng Shen, menembus telapak tangan. Misteri itu pecah, iblis berambut ungu itu mundur, dan ada keterkejutan di matanya. Kekuatan Ye Chen jauh lebih dari yang dia harapkan. Mampu membantai kaisar dan memenggal kepala Raja Iblis membuktikan bahwa kengerian Ye Chen memang benar. Dia benar-benar tahu seberapa kuat dia. Takut. Ye Chen menyeringai, mematahkan pedang dengan pedang. Segera setelah iblis berambut ungu menstabilkan tubuhnya, dia dihancurkan dan dibalik lagi, tubuhnya terkoyak, dan hukum kaisar tertinggal di lukanya. Melihat ini, Raja Iblis bermata tiga melintasi langit, dan alisnya menembakkan surai iblis,
tetapi itu adalah manik ajaib yang diisi dengan rune gelap, meluap dengan sihir, dan takdir kuasi kerajaan sangat kuat. Ye Chen lalai, dan sosoknya dihancurkan oleh manik-manik ajaib. Setan berambut ungu itu bisa bernafas, 1000 rahasia menyatu menjadi satu, dan dia menunjuk ke alis Ye Chen, tetapi sebenarnya dia harus sangat merusak tubuh aslinya. Tergantung kamu. Ye Chen mendesis, darah emasnya naik, saat api emas menyala, dan dia menari dengan kekacauan. Dia mengambil manik itu untuk menekannya, dan itu dipatahkan dengan pedang. Setan bermata 3 itu menyemburkan darah, dan perangkat kelahirannya dihancurkan dan ditelan ke belakang. Di sini, di antara lampu listrik dan batu api, Ye Chen bergerak terlalu banyak, dan kesunyian iblis berambut ungu itu kuat, tetapi dia dilepas oleh kuncinya, dan itu tidak memengaruhi tubuh aslinya. Ubah aku saat kamu keren. Ye Chen memasukkan pedang kaisar ke dalam tubuhnya. Dia tidak memiliki senjata dan tangan kosong, dan membalikkan iblis berambut ungu dengan 3 telapak tangan. Kedua kaisar semi-sempurna itu tidak memiliki wajah dan jatuh ke langit bersama. Mereka menghancurkan lubang yang dalam di bumi yang gelap. Aku tidak percaya. Jubah ungu Tianmo mendarat di tanah, dan langsung bangkit, langsung ke langit, sepasang mata ajaib, haus darah yang kejam, dahi biru terbuka, dan wajahnya sedikit terdistorsi. Setelah berteriak, wujudnya berubah dan menjadi tubuh. Itu sangat besar, ditutupi sisik, tulang belakang dan sirip, bersinar dengan cahaya magis, semuanya mengerikan. Entah monster apa itu, 2 titik itu seperti Kirin, 3 titik itu seperti Qian Jinyu. Sekilas, ini terlihat seperti Yu. Ye Chen mengakui bahwa dia belum pernah melihat monster seperti itu, dan tahu bahwa di depannya, dia seperti semut, dan dia hampir tidak terlihat. Dengan semangatnya yang bersinar, iblis bermata 3 itu melompat ke atas tubuh iblis berambut ungu itu, tetapi ia langsung menyatu dengannya. Saat ini, alis tubuh Ziva Tianmo telah menambahkan pupil mata lain, yang sebesar tangki anggur, dan garis merah terlihat jelas, jika tidak maka tidak dapat dilihat secara langsung, jika tidak maka akan menimbulkan masalah. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa 2 dewa dan setan kuasi kaisar digabungkan, dan kekuatan tempur telah dinaikkan 1 tingkat. Langit dan bumi di bawah tanah tidak dapat menahan paksaan dan keruntuhan. Menarik. Ye Chen menukik dari langit dan memukul dengan kepalan tangan. Pukulan ini sangat luar biasa. Tulang berdarah dari tubuh iblis berambut ungu itu terbang melintasi, tetapi noda darahnya langsung pulih. Jelas, pemulihan kedua dewa iblis itu cepat. Tubuh iblis berambut ungu bergerak, dan cakar besar datang, seperti tirai hitam yang menutupi langit. Selain itu, Ye Chen tidak berencana untuk bersembunyi, dan tamparannya sangat berguna. Lao Su menyerang sedikit dan membuat lubang dengan pukulan. Saat kepala tumbuh lebih besar, akan ada lebih banyak darah, seperti hujan deras yang turun, tanah yang gelap diwarnai merah, dan aliran kecil berkumpul. Selanjutnya, ketidaktaatan Ye Chen sangat menjijikkan. Setiap orang memiliki keuntungan kecil, mereka terus berjalan, dan kemanapun mereka pergi, mereka mengeluarkan sihir mereka, satu demi satu. Tubuh iblis berambut ungu itu marah, membuka mulut baskom darahnya, ada transfigurasi pusaran air, menelan langit, dan menelan Ye Chen. Kali ini, dunia sunyi, dan Ye Chen tidak bisa lagi berteriak dan menangis, dan tidak ada lagi suara dentuman. Keheningan itu mengerikan. Namun, sebelum dan sesudah 3 napas, iblis berambut ungu itu meratap, berguling-guling di langit yang kosong, lalu jatuh ke tanah. Tak perlu dikatakan, perut Ye Chen berantakan, memegang pedang kaisar, dia bahkan tidak melihat di mana itu. Iblis berambut ungu itu sengsara, dengan semburan darah, dan dengan pecahan visceral, 3 mata iblis itu mati bersamaan. Keduanya adalah satu, dan dia terpukul parah. Telan lagi. Ye Chen mengutuk, meninju keluar dari lubang besar di tubuh Ziva. Ini baru saja terbunuh, dan pedang memotong kepala iblis berambut ungu. Anda juga harus kehilangan 3 mata, dan iblis akan keluar dengan cepat, atau akan mati. Namun meski begitu, iblis bermata 3 itu sengsara, dan darahnya terengah-engah, dan mata iblis ketiga di alisnya telah berubah menjadi lubang darah. Selamatkan aku. Siluman bermata 3 itu menggeram, lalu berbalik dan bergidik. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ye Chen membeku, berburu dengan pedang kaisar yang berlumuran darah, pedang yang mengancam akan membelah iblis surgawi bermata 3. Setan bermata 3 mengeluarkan darah, tubuh iblis meledak menjadi kabut darah, dan hanya tersisa 1 dewa Yuan. Dia tidak berani kembali, dan masih melarikan diri. Ini sudah berakhir. Kata-kata Ye Chen agung dan dingin, dan pedangnya memotong tubuh asli dewanya, menghancurkan dengan 1 telapak tangan. Itu adalah setan kuasa Empire lainnya, menghilang di dasar jurang. Sejauh ini, ada 3 setan surgawi semu yang terkubur di bawah Ye Chen Jian, di antaranya ada setan, yang bisa digambarkan sebagai pencapaian besar. Setelah mengungkap setan bermata 3, Ye Chen tidak menunda, dan ingin membuat lubang. Tentu saja, baru setelah mengambil langkah, dia tiba-tiba berbalik lagi, sepasang mata emas kencan, menatap ke kedalaman jurang yang dalam.
Sesaat sebelumnya, dia dengan jelas mencium sebuah misteri kuno yang samar, sangat samar. Chapter 1798. Ye Chen sedikit mengernyit, berbalik, memegang pedang kaisar, dan semakin dalam, jurang misterius ini pasti memiliki rahasia tersembunyi. Tanah sihir gelap, gelap dan suram, memang luas dan tak terbatas. Ye Chen tidak tahu sudah berapa lama sebelum terbang perlahan. Di kejauhan, ada lautan sihir, di mana roh jahat dan energi sihir terjalin, menciptakan gambaran yang mengerikan, yang membuat orang gemetar. Peti mati tembaga gelap tergantung di tengah laut ajaib. Mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia mengangkat lapisan kabut ajaib, menatap peti mati tembaga, yang terlihat jelas. Peti mati tembaga itu penuh dengan rune yang tidak bisa dia mengerti, tetapi dia tidak melihat melalui peti mati itu. Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam, melihat peti mati perunggu kuno, dengan semacam jantung berdebar, dan pedang kaisar di tangannya juga berdengung dan menggigil. Dia mulai mengerti mengapa iblis berambut darah dan iblis bermata tiga harus melarikan diri ke kedalaman, dan mereka pasti meminta bantuan dari mereka yang ada di peti mati. Ada juga pasukan iblis ini, yang sebagian besar juga menjaga peti mati tembaga, sehingga identitas orang di dalam peti mati itu tidak sederhana. Apakah ada kaisar yang dimakamkan? Ye Chen bergumam. Saat dia berkata, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan melangkah ke lautan sihir yang gelap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan pedang kaisar ke peti mati tembaga. Dengkuran terdengar, dan pedang kaisar yang menghancurkan dunia menghancurkan percikan hanya pada peti mati tembaga, dan gagal mengguncang peti mati tembaga. Ye Chen juga dibalik oleh keterkejutan, seperti seberkas cahaya, jatuh dari lautan sihir, mematahkan tulang tangan, dan memuntahkan darah di mulutnya. Ketika dia menghentikan sosoknya, dia masih muntah darah. Dia menatap peti mati tembaga dengan mata merah darah. Peti mati tembaga lebih sulit dari yang diharapkan. Saat dia melihat, peti mati tembaga bergetar, tutup peti mati pecah, dan bayangan kuat dari pantai keluar dari peti mati. Itu adalah pria berbaju besi. Tubuhnya megah, sekuat gunung, dan darahnya mengalir tanpa angin. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia dikubur, dan bahunya tertutup debu. Selain itu, matanya kosong, kusam dan tidak emosional, seperti orang mati berjalan. Ye Chen melangkah mundur tanpa sadar, dan tangannya yang gemetaran pedang bergetar. Kaisar, itu adalah kaisar yang agung, dengan penyebaran tak terbatas dari kaisar perkasa, kemanapun dia lewat, langit dan bumi runtuh. Tebakannya benar, dan dia bisa mempertahankan pasukan iblis surgawi yang begitu besar, dan hanya kaisar yang mendapat kehormatan seperti itu. Saat dia melangkah mundur, ledakan terdengar dari bawah tanah yang dalam. Lambat dan berirama, itulah suara kaisar dewa berjalan, tubuhnya terlalu berat, kakinya jatuh, dan langit bergetar. Bagaimana mungkin ada seorang kaisar? Ye Chen memucat dan mundur, bagaimana dia bisa menghentikan seorang kaisar hari ini? Kesalahan hitung. Melihat gambar di sini, di atas gunung di dunia bawah, kaisar mengeluarkan suara dingin, menggetarkan langit dengan guntur. Kaisar macam apa yang tidak pernah terdengar? Kaisar Huang mengerutkan kening, dan dia tidak menyangka ada kaisar iblis di alam roh. Masalah. Wajah kaisar menjadi sangat jelek. Tidak ada kaisar yang duduk di alam roh, dan tidak ada tubuh yang hebat. Tidak ada yang bisa menghentikan kaisar iblis. Setelah dipanggil oleh kaisar iblis, itu akan memimpin pasukan dari wilayah iblis di sini, seluruh dunia akan jatuh, dan semuanya akan berubah menjadi debu. Ini bukan tanpa harapan. Kata-kata kaisar Huang penuh makna. Kaisar bukanlah seorang kaisar kekaisaran hari itu. Ketika kaisar Huang berkata demikian, kaisar Ming juga mengetahuinya. Kaisar tanpa ekspresi hari itu dan langkahnya kaku. Dengan kata lain, dia sudah mati, hanya tubuh kaisar, dan tidak ada dewa Yuan kaisar, paling banter, hanya setengah kaisar. 5 patung kaisar Taoisme, ditambah esensi dan darahku, ditambah dengan tubuh suci kuno Ye Chen yang sunyi, alam roh mungkin tidak dapat dikalahkan. Kaisar Huang menarik napas dalam-dalam, dan kata-katanya ceroboh. Saat keduanya berbicara, Ye Chen kehabisan darah di dunia bawah alam roh, dan kekuatan bertarungnya habis. Sumber dan esensinya dibakar, tetapi dia tidak menghalangi pukulan dari kaisar, dan tubuh suci itu hampir meledak. Dunia masih bergetar, langkah kaisar dewa tidak berkurang, dan setiap kali telapak kaki jatuh, disertai dengan ledakan, dan langit virtual runtuh. Bentuk Ye Chen kerdil dan muntah darah. Dia menatap Demon Emperor dan melihat sesuatu, hanya tubuh seorang kaisar. Kalau tidak, jika tidak ada kekurangan kaisar, satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkannya. Berpikir pada dirinya sendiri, dia segera berbalik dan berjalan langsung ke dunia luar. Dia tahu bahwa karena kekuatannya sendiri, duel tidak bisa lebih baik dari kaisar iblis, meskipun itu hanya tubuh kaisar, yang tidak bisa dia lawan. Dia membutuhkan bantuan, dan bantuan itu adalah kaisar tertinggi. Tubuh kaisar hanya bisa efektif jika dipotong oleh kaisar. Juga, banyak kaisar dan tentara harus bekerja sama untuk bekerja. Untungnya, alam roh memiliki alat kaisar, lebih dari satu,
termasuk pedang kaisar di tangannya, 5 alat kaisar, dan yang lebih penting darah Kaisar Huang, itulah modalnya melawan tubuh kaisar. Dia melarikan diri, kaisar mengejar, tanpa ekspresi sedikit pun, setiap langkah kaku tampaknya menginjak sungai panjang bertahun-tahun, semua aturan dunia menjadi sia-sia. Di luar, perang sedang berkecamuk, dan ada perang di langit dan di darat. Kehidupan manusia seperti rumput dan sawi, yang menjadi sangat murah. Kuartet, serta domain roh yang kuat, bergabung, tetapi yang kuat yang dikirim untuk membersihkan kota kuno dari iblis, datang untuk mendukung satu demi satu. Pasukan alam roh memiliki keunggulan mutlak, dan iblis tidak dapat mengangkat kepala mereka, dan bidak-bidak itu dihancurkan. Jumlahnya hampir habis. Berkelahi dengan cepat. Raja Qin Guang mendesis, sangat ganas, siapapun yang pergi kemana dan di mana, pencuri dengan telapak tangan itu ganas, dan tujuannya sangat jelas, yaitu Kaisar Kuasi dari tentara iblis. Hal yang sama berlaku untuk 9 istana lainnya, Yan Luo. Kaisar semi sempurna di alam roh tidak dibangun, baik dalam kelompok 3 orang, atau dalam kelompok 5 orang. Mereka tidak dapat dipilih, mereka dapat menghormati setan semu dan terkubur di langit. Tentara iblis lainnya, sama sekali tanpa perlawanan, tenggelam oleh gelombang pasukan alam roh, tidak mampu membalikkan ombak. Saat iblis terakhir ditelan, pasukan alam roh merasa lega. Dalam pertempuran ini, alam roh meraih kemenangan besar. Pasukan alam roh berdiri di langit dan menutupi bumi. Dunia ini penuh dengan luka dan darah, gunung hancur dan hutan kacau. Dalam perang skala besar, tulang menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, dan anak muda yang melihatnya tampak pucat, dan ini adalah perang. Persatuan besar pertama benar-benar pemahaman diam-diam. Banyak leluhur tertawa, masing-masing memegang kendi, dengan ekspresi gembira. Seperti biasa, alam spiritual selalu kacau, dan Anda tidak pernah bertarung berdampingan. Ini adalah pertama kalinya di alam roh. Berakhirnya perang saudara dan kekuatan persatuan eksternal yang bulat benar-benar sengit. Selama ada cukup banyak orang, itu tidak buruk. Kali ini, kamu bisa membuat perbedaan yang bagus. Si Luo Yan Luo merobek jubah darahnya, satu orang memegang pot anggur dengan panik. Saya bosan. Mingju memutar lehernya, mengamuk di sekujur tubuhnya, mata merah, dan darah di sekujur tubuhnya. Kamu suka perang. King Yan melirik Mingjue dalam-dalam. Aku akan membicarakannya. Mingju menyeringai, mengambil sapu tangan, dan menyeka darah untuk King Ye, seorang suami yang sangat lembut. King Yan terlalu malas untuk mengambil bagian di dalamnya. Dia berpartisipasi dalam invasi pertama iblis dan benar-benar mengerti, apa itu keputusasaan. Dibandingkan dengan pertempuran Dacu 300 tahun yang lalu, ini hanyalah pertarungan kecil dan tidak ada bandingannya. Di mana Ye Chen? Chuling melihat sekeliling dan terus mencari. Seperti yang dia katakan, semua orang yang hadir juga bereaksi dan berjuang untuk meraih kemenangan besar. Apakah pelatih ini masih keluar? Mengikuti kaisar semi sempurna, ke dalam arogan di sana. Bai Yan berbisik, melihat Ye Chen masuk. Dengan kekuatan bertarungnya, itu pasti. Kaisar, beri aku kaisar terbaik. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh raungan di kedalaman. Chapter 1799. Raungan Ye Chen menyebabkan pasukan alam roh melihat ke arah Yu Yuan. Di mata, saya melihat Ye Chen, terbang keluar dari sana, berlumuran darah, tulang cancan, terbuka. Ini, semua orang terkejut melihat gambar ini. Tubuh kuno yang biadab, ditambah senjata kaisar, betapa sombongnya, orang kuat macam apa yang bisa mengalahkannya dengan begitu menyedihkan. Kembali, semuanya kembali. Ye Chen tersandung, tanpa penjelasan apapun, hanya berteriak dan berteriak dengan liar. Ming sudah mati, Yan Luo sudah mati, dan pasukan roh juga mati. Ini adalah trans. Apa yang terjadi pada Ye Chen sebenarnya seperti ini. Ketika semua orang dalam keadaan linglung, paksaan yang membuat dunia bergidik keluar dari jurang, menyebar tanpa batas. Itu adalah Di Wei, seperti tangan tak terlihat, yang menyapu dunia. Kemanapun dia pergi, gunung-gunung runtuh, angkasa runtuh, semuanya menjadi abu, dan mereka menjadi keabadian dalam kehancuran. Langit sudah redup, sejauh ini tidak ada cahaya sama sekali. Saya melihat langit gelap dengan awan dan guntur dan kilat. Jika dunia bergemuruh, itu akan menjadi akhir dari kehidupan dunia ini. Bagus, bagus. Semua orang menggigil. Jenis kekuatan kekaisaran, yang menghancurkan dunia, tidak sebanding dengan alat kekaisaran yang ekstrim. Itu berasal dari kaisar yang sebenarnya, dan tidak ada yang bisa menirunya. Bagaimana bisa ada kaisar yang hebat? Yan Luo dari Sidian bergidik, matanya menyoroti pengetatan pupilnya, matanya luar biasa. Ming Jue, Bai Yan, Chuling, dan King Yan, meskipun mereka adalah prajurit kaisar, wajah mereka pucat dan menggigil. Pasukan alam roh, dari leluhur kuasi kekaisaran hingga Santo Junior, semuanya mundur secara kolektif, dan mata mereka penuh ketakutan. Pada saat ini, mereka tahu mengapa Ye Chen dipukuli begitu parah, bagaimana mungkin seorang kaisar bisa melawan Ye Chen. Namun,
Semua orang tidak terduga, dan ada seorang kaisar yang tersembunyi di dasar sana. Berita itu, putus asa. Dalam sorotan, sesosok agung melangkah keluar dari kedalaman, mengenakan baju perang kuno, agung dan sedingin es, tubuhnya tangguh, seperti gunung, kekuatan apapun sulit dihancurkan. Langkahnya kaku, matanya kosong, dan wajahnya tanpa ekspresi. Ruang tidak tahan paksaan. Dalam proses keruntuhan dan penyembuhan, visi kehancuran saling terkait. Itu adalah hukum kaisar yang sebenarnya, melilit tubuhnya yang perkasa, untayan-untayan, semuanya menyatu dengan jalan puncak. Kembali, semuanya kembali. Ye Chen masih menggeram. Pasukan alam roh terbangun, semuanya melarikan diri, seorang kaisar agung, yang dapat menghentikan, tidak ada yang dapat menghentikan pukulan kaisar. Kaisar, beri aku kaisar. Ye Chen melangkah melintasi Sutian dan mendatangi Chuling dan Ming Jue dengan nada cepat. Apa yang kamu lakukan, itu kaisar. Ming benar-benar dimarahi. Tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Ye Chen berteriak dan melambai untuk menangkap tentara kekaisaran di Ming Jue, dan bergabung menjadi dirinya sendiri. Namun, peralatan kaisar ekstrim di Baizu, Chuling, dan King Lu benar-benar terbang sendiri-sendiri, dan mereka secara kolektif tenggelam ke dalam tubuh Ye Chen. Mereka adalah alat kaisar, takdir kaisar sendiri, memiliki kebijaksanaan sendiri, dan memahami bahwa hanya tubuh suci yang dapat melawan kaisar. Oleh karena itu, mereka bersedia didorong oleh Ye Chen untuk membantunya bertarung dengan kaisar, dan penyatuan alat kaisar ekstrim memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kamu Chen. Nada bicara Chu Linger menangis. Pergi. Dengan gelombang besar Ye Chen, Chu Ling menyapu Bai Ling dan King Ling bersama-sama, menjauh dari kaisar. Mata Chu Ling kabur, dan sosok Ye Chen berangsur-angsur kabur di matanya, seolah-olah seketika, itu akan menghilang. Ketakutan yang belum pernah ada sebelumnya menenggelamkan pikirannya. Setelah berpisah selama lebih dari 300 tahun, dia mungkin harus melihat Ye Chen dengan matanya sendiri dan menguburnya di langit. Perjalanan ini mungkin selamanya. Ye Chen tersenyum dan berbalik. 5 kaisar berkumpul di dalam tubuh. Kemudian, itu adalah darah asli Kaisar Huang, dia ditinggalkan dengan 3 tetes, untuk melewati Kaisar Huang di masa depan, dan sisanya ditelan. Darah asli dari tubuh suci agung diintegrasikan ke dalam tubuh, dan Kaisar Wei yang sudah sekarat bahkan lebih kuat, berdiri di sisi Kaisar Wei yang asli. Dia membuka tubuh yang mendominasi, ratusan hukum terlarang, dan menyatukannya. Dia gila dan meningkatkan kekuatan tempurnya tanpa biaya. Anehnya, alam roh tidak dapat menemukan kaisar-kaisar dari tingkat 9 kaisar Chu besar dan 9 dewa besar, dan mereka semua mati. Adapun 10 Aulaiyan Luo, jika dia berada di puncak, dia bisa bertarung. Sangat disayangkan bahwa mereka semua hanyalah tubuh meditasi. Mereka tidak dalam kondisi puncak. Mereka hanya setengah kaisar, dan mereka tidak mampu bersaing. Oleh karena itu, di alam spiritual ini, satu-satunya yang benar-benar dapat mengeraskan tubuh Kaisar Baja adalah kemuliaan Ekaristi tertinggi. Momentumnya berubah, dan dia menggigitnya sendiri. Karena restu dari tentara kekaisaran dan darah suci, dia memanjat sepanjang jalan dan mendekati Kaisar tanpa batas. Rambutnya menjadi keemasan, dengan mata emas cerah, darah emas, dan kobaran api, menyala seperti nyala api. Apakah dia akan melawan Kaisar Agung? Nenek moyang dari berbagai kekuatan memandangnya, dan semua orang mundur, tetapi Ye Chen tidak mundur. Banyak leluhur saling menatap dan berdiri secara kolektif. Mereka adalah Zundi. Mereka semua bebas, meninggalkan seorang junior untuk bertanggung jawab. Sungguh ironis, melihat hidup dan mati masih takut mati. Itu bukan kaisar yang sebenarnya. Yang ada hanya tubuh kaisar. Tidak ada dewa kaisar. Raja Qin Guang berkata, paling-paling, itu hanya setengah kaisar. 5 prajurit kaisar yang terhormat, di luar darah asli Ekaristi, Ye Chen tidak boleh kalah. Raja Cujiang menarik napas dalam-dalam. Kami bertengkar, tapi, batas waktu untuk Tong Ming akan segera tiba. Kata Kaisar Song, sambil menatap ke langit. Kamu tidak bisa membantu di masa lalu, dan itu akan mengalihkan perhatiannya. Di sini, Ming Ju, Bai Yan, dan King Yan bergabung untuk melarang Chuling. Ini harus optimis. Ye Chen, kamu harus menang. Chuling menangis, dia benar-benar ketakutan, takut Ye Chen akan mati di langit. Selama percakapan, tubuh Kaisar berdiri ke langit, memutar lehernya dengan kaku, dan menatap Ye Chen. Mata Kaisar yang kosong memancarkan cahaya, dan dia muak dengan darah Ye Chen. Dia adalah mayat, tetapi dia telah disegel di peti mati selama bertahun-tahun. Dia telah mengalami perubahan mayat, membiarkan sedikit kebijaksanaan, dan berevolusi menjadi zombie. Ia juga merupakan zombie tingkat Kaisar. Ye Chen diam dan menatapnya. Dia seharusnya beruntung. Untungnya, itu hanya tubuh seorang Kaisar. Dia juga beruntung telah menyerang lebih awal. Jika tubuh Kaisar menyelesaikan transformasi mayat dan memanggil pasukan Tian Moyu, itu akan menjadi bencana yang mengerikan. Pukul aku. Tepuk tangan tiba-tiba dimulai, tetapi leluhur dari agama besarlah yang mengangkat pedangnya dan menunjuk ke tubuh Kaisar Tianmo.
Dalam sekejap, puluhan ribu medan perang tersapu keluar dari grup. Crosshead masih bagus, dan setiap senmang tidak ketinggalan, tanpa kecuali, membombardir tubuh kaisar dan menenggelamkannya. Tentu saja, saat asapnya hilang, tubuh kaisar masih berdiri diam dan tidak bergerak. Arai pembunuhan yang disebut adalah tampilan. Seperti yang dikatakan Ye Chen, hanya prajurit yang bisa menghancurkan tubuh kaisar. Selain prajurit kaisar, hanya ada tubuh kuno yang sunyi ini. Kecuali, Anda memiliki 9 kaisar dan dewa kekuatan anti tempur semacam itu, jika tidak peduli berapa banyak pertempuran, Anda tidak dapat menghancurkan pertahanan kaisar. Tubuh kaisar diprovokasi, matanya bersinar dan telapak tangannya menutupi Ye Chen, dan langit yang luas hancur dan runtuh. Ye Chen tidak takut, dan dia menghadap ke langit, memegang pedang Kaisar Jidao, pedang Feng Shen, menembus cetakan telapak tangan kaisar, dan kemudian melangkah ke langit, memotong di langit, dan pedang itu cerah seperti Xianhe. Tubuh kaisar masih ada di telapak tangannya, menghaluskan sungai peri yang cerah. Dalam waktu singkat, Ye Chen menyerang sampai mati dan memotong kepala kaisar. Tubuh kaisar tidak mengelak atau berkedip, meninggalkan Ye Chen meninggalkan kepompong darah di tengkoraknya, tidak ada darah yang disemprotkan, dan lukanya pulih seketika. Memutuskan pedang dari tubuh kaisar, Ye Chen juga mengambil satu jari dari tubuh kaisar, dadanya ditusuk dengan lubang berdarah, dan hukum kaisar tetap ada. Untungnya, itu hanya tubuh kaisar, dan tidak ada teknik rahasia yang bisa digunakan. Jika seorang kaisar yang lengkap hanya satu jari, itu akan cukup untuk menghancurkannya. Sutian gemetar, tubuh kaisar datang lagi, dan masih tidak melakukan kekuatan magis apapun, menutupi telapak tangan langit, tiba-tiba jatuh, bisa punah. Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, tapi dia masih memegang pedang. Dia hanya menyerang satu titik, menembus segel kaisar, meninju satu pedang, dan menyerang dengan kuat. Tubuh kaisar sangat mendominasi, tidak bersembunyi atau berkedip, dan tidak ada pertahanan. Dia membawa serangan Ye Chen, dan memukul Ye Chen dengan pukulan. Lajang ke kepala, teriak Ye Chen setelah konfrontasi singkat. Segera, dia berbalik dan berlari, berjalan di sisi langit yang terlalu kosong, dan langsung menuju perbatasan yang tidak dapat diakses, agar tidak menyerang yang tidak bersalah. Kaisar mengejar, menginjak sungai panjang selangkah demi selangkah, kecepatannya telah menumbangkan hukum, benar-benar menghancurkan Ye Chen. Ye Chen bertarung dan menggigil, memimpin tubuh kaisar menjauh dari daerah yang ramai. Dunia tidak tenang, Ye Chen seperti cahaya peri, tubuh kaisar seperti dewa, dan gunung-gunung yang ditemui di sepanjang jalan runtuh. Beritahu keluarga dan mulai perlindungan gunung. Nenek moyang berteriak dan mengejar secara kolektif untuk membantu Ye Chen. Secara khusus, beberapa manula yang akan meninggal akan merasa seolah-olah sudah mati. Begitu waktu ini berlalu, saya tidak berencana untuk kembali. Saya tidak bisa melawan tubuh Kaisar Iblis, tetapi juga harus menyumbangkan kekuatan tempur untuk berjuang demi hidup saya. 10 Aola Yan Luo dan orang-orang kuat di dunia bawah tidak mengejar mereka. Batas waktu dunia bawah telah berlalu, dan tubuh mereka berubah menjadi abu. Kembali ke dunia bawah, si Luo Yan Luo tidak menunda, dan menginjakkan kaki di pegunungan dunia bawah. Di puncak gunung, Kaisar Huang dan dunia bawah semuanya ada di sana. Di udara, tirai air menggantung, menunjukkan gambaran alam spiritual, Ye Chen masih berjalan menjauh, dan tubuh Kaisar masih mengejar. Kaisar-kaisar, bagaimana bisa ada seorang Kaisar di alam roh, dan iblis telah menginvasi alam roh? Raja Qin Guang memandang Kaisar dengan ragu. Itu seharusnya sudah ada sebelum alam manusia runtuh, alam manusia terpisah, dan ditempatkan di alam roh. Berkat menemukannya lebih awal, jika tidak, konsekuensinya tidak terpikirkan. Yan Luo dari 10 Aula berkata dalam-dalam, dan dapat membayangkan pemandangan setelah mayat tubuh kaisar sepenuhnya, sebagian besar dunia manusia akan dihancurkan. Aku meremehkan Ye Chen, setengah kaisar, dan tidak bisa melawannya. Kaisar Ming tersenyum, dan mata kaisar penuh kelegaan. Si Luo Yan Luo bergema sambil tersenyum dan menatap Kaisar Huang lagi. Ekaristi berada dalam nada yang sama, yang mana yang tidak ada. 5 kaisar yang telah bertarung sendirian di depan mereka memblokir 5 kaisar besar di alam semesta dan membuat kaisar besar dunia merasa malu. Tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen bahkan lebih sesat dari Kaisar Huang. Itu bukan tubuh suci, tetapi 2 kaisar dibantai dalam satu kehidupan, dan mungkin ada 3 kaisar setelah hari ini. Kaisar Huang tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap Ye Chen, dengan rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan. Tubuh suci Ekaristi memikul terlalu banyak. Sebelum dia mencapai surga, sebagian besar pertempuran berdarah sedang menunggu Ye Chen. Vena Ekaristi, denyut nadi yang kuat, ditakdirkan untuk menginjak tulang darah. Chapter 1800. Malam dacu tenang dan damai, dan semuanya hening. Cahaya bulan yang cerah dan bintang-bintang yang mempesona memberi gunung dan sungai yang indah ini lapisan pakaian luar yang indah, seperti negeri dongeng. Tentu saja ketenangan malam itu dipecah oleh ledakan yang membuat kuartet khawatir. Terlalu banyak orang yang bangun dan menatap makan malam.
Di mana Bang? Xiong Er berdiri, penuh keraguan. Mungkinkah kelaparan? Ingin merobek, perjanjian gencatan senjata. Ada perasaan berdebar-debar. Xie Yun berjalan dengan tongkat, wajahnya pucat, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan bertarung melawan pangeran klan Agung Hong Huang. Apa yang kamu tunggu? Di gerbang Tianxuan, Dong Huang menatap kehampaan, berbisik pelan, dan sedikit mengernyit. Saya tidak dapat menemukan sumber ledakan itu. Culing juga mendongak dan mengerang, itu seharusnya dari alam lain. Bahkan jika ada perang besar, gerakan ini mungkin terlalu besar. Tian Lao mengerutkan kening. Itu diteruskan melintasi pesawat. Itu bisa dihitung. Yan Huang melirik raja di sebelahnya. Beberapa aneh. Raja-raja memegang piring gosip Jiugong, memegangnya dengan satu tangan, menghitung dengan satu tangan, dan sedikit mengernyit. Ada kesempatan yang sangat akrab, saya tidak tahu siapa itu. Hal-hal aneh semakin hari ini. Di Lao mengerutkan kening pada janggutnya, Putra Bumi, sejauh ini tidak ada kabar. Suku Hong Huang sangat tidak sabar, aku mencium bau darah berdarah. Leng Heng Raja Perang, apakah kamu benar-benar menipuku? Kata Raja Pertempuran, Kaisar Semu diam-diam, masing-masing mengerutkan kening. Sejak akhir perang para makhluk abadi itu, dan kemudian kelaparan tidak terblokir, terlalu banyak hal yang tidak terkendali, dan asap memenuhi langit. Gemuruh berlanjut, meskipun kultivasi kaisar juga sedikit berdebar, selalu ada malapetaka yang tidak diketahui yang tersembunyi. Gemuruh itu berasal dari alam spiritual, tetapi fluktuasi pertempuran antara kaisar dan Ye Chen, seluruh alam spiritual berdengung dan bergejolak. Memalingkan muka, Jiu Xiao adalah yang tertinggi, dan awan bergemuruh dan bergemuruh. Itu telah menjadi tempat kekacauan, dan tidak ada yang masuk. Visi keheningan, menutupi langit dan menutupi bumi, seperti hari-hari terakhir. Ye Chen berlumuran darah, dan kondisinya yang mendominasi tidak dapat mempertahankan konsumsi. Tapi serangannya masih sombong, seperti Dewa Perang Delapan Kehancuran, dan dia bertarung melawan tubuh Kaisar untuk sementara waktu. Kaisar membantai 2 kali, dan setengah Kaisar tidak akan pernah takut. Serangan Kaisar juga mengerikan, meski tidak memiliki kekuatan magis, namun menghancurkan dunia. Itu adalah pertempuran antara Kaisar dan Ekaristi. Darah Ye Chen dipukuli berulang kali oleh tubuh Kaisar. Itu adalah ekspedisi ke seluruh dunia, dan kuasa monitor kuartet yang menontonnya ketakutan. Jika ya, mereka pasti tidak akan bisa menghentikan pukulan Kaisar. Kehadirannya membuatku seperti melihat seorang Kaisar muda. Bai Yan berbisik, sama seperti Tuan tahun itu. Sangat memalukan untuk tinggal bersamanya selamanya. Mingju menghela nafas, dan magang Kaisar juga menundukkan kepalanya dengan bangga. Ye Chen, kamu harus menang. Chu Lingeriu mengepalkan tangannya, tertutup kabut air, dan tidak berani berpaling. Karena takut tidak melihat sesaat, dia tidak akan pernah melihat Ye Chen lagi. Untuk beberapa saat, dia berharap Ye Chen bukanlah pahlawan dunia, dan dia bahkan mengharapkannya menjadi orang biasa. Apa yang disebut perselisihan di dunia ini dibawa oleh yang kuat. Namun, dia adalah seorang Ekaristi kuno yang sunyi yang berdiri bahu-membahu dengan Kaisar, dan ditakdirkan untuk berjuang seumur hidup sampai dia jatuh di tahun-tahun itu. Saya tidak tahu kapan, dia merasa semakin takut, dia tidak bisa melihat badai sedikit pun, dan dia takut darah. Ternyata itu bukan rasa takutnya, tapi dia akan menjadi ibu mertua, dan bayi dalam kandungannya lahir di dunia yang bermasalah ini. Seseorang jatuh. Seseorang berteriak saat dia tersandung, semua mata tertuju pada langit. Itu adalah sosok berdarah, tidak lagi berwujud manusia. Pada musim gugur, seluruh tubuh berangsur-angsur redup. Ya, itu Ye Chen. Saya tidak tahu berapa kali dia ditembak ke langit. Lagi pula, dia bukanlah tubuh suci yang agung. Dia hanya memiliki 5 alat kaisar, dan sedikit darah dari kaisar. Tidak ada yayasan untuk mendukungnya. Wajah kuartet menjadi pucat, dan Ye Chen kalah. Kekalahan ini bukan untuk mengatakan bahwa tubuh suci kuno tidak sebaik tubuh Kaisar Iblis, tetapi karena alam Ye Chen terlalu lemah untuk menaklukkan langit. Tubuh Kaisar Iblis turun, dan meskipun Ye Chen menabrak langit, itu juga hancur dan tulang Kaisar gelap terlihat. Itu tidak akan keluar saat ini, tapi kapan itu akan terjadi? Raungan terdengar, dan sesosok bergegas ke langit, leluhur Xianhe. Terlepas dari urutannya, nenek moyang Naiking ingin memblokir tubuh Ye Chen untuk Ye Chen dan memberinya waktu yang berharga. Tidak hanya mereka berdua, tetapi juga banyak kerajaan semu yang lebih tua yang akan mencapai batasnya. Mereka membakar esensi dan kehidupan, sebagai ganti kekuatan tempur puncak, terlepas dari hidup dan mati, ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Meski diketahui tidak bisa kembali, meski diketahui sebagai tuduhan bunuh diri, sekelompok orang tua tidak gentar, selalu berusaha berjuang untuk generasi mendatang, dan mereka harus mati dengan baik. Tubuh Kaisar Tianmo mengangkat tangannya, Lingtian dengan satu telapak tangan, dan menekan langit. Telapak tangan itu, menutupi langit, sangat besar, jatuh ke segala arah, menghancurkan langit dan menghancurkan angkasa. Membunuh. Nenek moyang Xianhe mendesis,
yang pertama bergegas dan melakukan pukulan puncak sejak monastisisme. Membunuh. Seorang kaisar tua semu, satu demi satu bergegas ke langit, masing-masing melakukan pukulan terkuat dalam hidupnya. Namun, telapak tubuh kaisar terlalu kuat, dan dengan kekuatan kepunahan, seorang kaisar yang dihormati dihancurkan dan mati dalam kematian sutian. Membunuh. Lebih banyak orang membubung ke langit, banyak dari mereka yang suci, dan meledakkan diri hanya untuk memblokir telapak tangan. Bunga darah yang mekar sangat indah, mekar di langit yang luas. Sebelum meninggal, mereka semua melihat kembali ke junior mereka. Mereka kelelahan karena tawa, dan perjalanan melawan langit ini akan segera berakhir. Ada terlalu banyak perubahan di masa lalu. Kematian ini adalah hati nurani yang bersih, dan berakhir hampir di tengah sublimasi. Seluruh kehidupan para biksu Tao terkubur selama bertahun-tahun. Leluhur tua, semua leluhur menangis, dan menangis diam-diam, menghabiskan hidup mereka untuk keluarga, tetapi bahkan tidak bisa membunuh Etanasia. Kematian dalam perang, hanya untuk generasi mendatang. Di tanah, Ye Chen berdiri, menatap langit berdarah, matanya berlumuran darah, dan pupilnya berdarah. Adegan hari ini mirip dengan 300 tahun yang lalu. Pada saat itu, untuk melindunginya dari pertempuran dengan kaisar, keturunan yang tak terhitung jumlahnya dan leluhur yang tak terhitung jumlahnya rela menghancurkannya. Malam ini masih terjadi. Untuk memberinya waktu untuk pulih, majikan semu senior itu berjuang seumur hidupnya dan mati dengan murah hati. Kekuatan, siapa yang memberiku kekuatan? Gigi Ye Chen digigit, tinjunya berlumuran darah, dan jantungnya meraung dan meraung. Dia tidak bisa kalah. Begitu dia kalah, tidak ada lagi yang bisa ditinggali. Kemudian datang surga, akan ada bencana, dan orang yang dicintainya, saudara dan kekasihnya, akan mati secara tragis di bawah kuku setan besi. Dalam sekejap, kelima kaisar gemetar serempak, dan Di Wei muncul kembali. Persatuan mereka membangkitkan kekuatan tersembunyi di tubuh Ye Chen. Tulang suci Bayuan mekar dengan dewa, asal-usul Chen Zan, gejolak bergulir, milik ilahi Kaisar Wild, menguraikan jejak jalan. Dalam sejarah surga dan dunia, 3 ekaristi paling menakjubkan menyatu di tubuh Ye Chen untuk pertama kalinya. Kekuatan misterius terjalin dan berkontribusi pada Ye Chen. Ye Chen dipenuhi bekas luka, sembuh seketika, dan cahaya redup seluruh tubuh mekar lagi, seperti matahari. Kekuatan sombong memberinya kepercayaan diri yang kuat, yaitu berperang melawan kaisar yang sempurna, dan aku tak terkalahkan. Pertarungan. Dengan raungan, dia bersinar seperti pelangi, langsung menuju makan malam, dan mengepalkan tangan emasnya, menghantam tubuh kaisar. Pukulan ini menggabungkan ribuan misteri, sumber ekaristi, kekuatan reinkarnasi, dan Tao tertinggi yang berevolusi di telapak tangan. Telapak tubuh kaisar diledakkan, dan bahkan dia mundur. Seorang kaisar yang dihormati jatuh, tetapi Ye Chen bergegas ke ketiadaan, dan meninju setengah dari tubuh kaisar dengan satu pukulan, tak tertandingi dan sombong. Chapter 1801. Tubuh kaisar ceroboh, pedal ditopang, tubuh yang rusak langsung dipulihkan, dan mata kaisar yang kosong berkilat dingin dan dingin. Kaisar menguasai semua roh, dan tidak ada apa-apa selain tubuh kaisar, tetapi dia tetaplah kaisar. Serangan Ye Chen membangkitkan keagungan kaisar. Dalam momen abadi, kesadaran dewa yang telah lama hilang, setelah sekian lama dalam perubahan laut yang tak berujung, benar-benar dihidupkan kembali. Kaisar sangat marah. Dia meraihnya dengan satu telapak tangan, dan ada kitab suci Tao Kaisar di antara jari-jarinya. Ruang di telapak tangannya berubah menjadi lubang hitam. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kekuatan magis, yang merupakan Taoisme Kaisar dan metode abadi. Semuanya telah membangkitkan naluri bertarung karena orang bijak itu. Dada Ye Chen dibelah, dan beberapa tulang suci berdarah dicabut. Tubuh suci kuno yang sombong hampir terbelah oleh tubuh kaisar. Darah Cancan mengalir deras, menyilaukan dan mengejutkan. Kepintaran kaisar cukup untuk membalikkan langit. Dalam arti tertentu, itu lebih mengerikan daripada tubuh kaisar. Itu adalah dewa kaisar. Kekuatan perkasa kaisar Tao, terlebih lagi, memenuhi langit yang luas. Ye Chen mengertakkan gigi, 1000 kekuatan magis terkondensasi dengan satu jari, hancur layu, dan menyerang tubuh dan alis kaisar iblis, mengeluarkan lubang darah. Kemudian, dia berdiri tegak dan turun di langit, dan bergegas ke ketiadaan, di mana medan perang tubuh kaisar terbagi. Tubuh kaisar dingin dan bersenandung. Ini adalah pertama kalinya sejak dia keluar dari peti mati, membawa guntur yang memusnahkan dan Kaisar Wei, dan mengejar Ye Chen. Untuk sesaat, awan gelap bergulung dan kilat menyambar. Visi kehancuran saling terkait, bintang-bintang kesepian, matahari bersinar, cahaya akhir zaman dipantulkan, dunia terbalik, dan yin dan yang terbalik. Penonton di bawah semua mendongak dan tampak pucat. Itu adalah ekspedisi tubuh kuno yang sunyi dan kaisar. Setiap tabrakan akan menghancurkan langit dan bumi, dan kaisar akan turun tangan dan dihancurkan. Melihat Ye Chen dan tubuh kaisar secara tak terduga, dia melihat dunia yang kacau dan tanah tanpa khayalan, berjuang untuk yang terbaik dalam ketiadaan. Itu adalah Tao dari keduanya,
Tao juga berkelahi, langit runtuh, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang bisa menelan siapapun. Pertarungan Ye Chen sulit, dia menyerang lagi dan lagi, dia mengeluarkan darah lagi dan lagi, penyembuhan suci sembuh dan retak lagi dan lagi. Tubuh kaisar berubah, dan jejak kecerdasan dipulihkan. Di alam bawah sadar, kekuatan Tao Kaisar digunakan, dan kekuatannya padam. Tubuh seorang kaisar yang memulihkan jejak kebijaksanaan dapat melakukan terlalu banyak hal, seperti memanggil alam iblis dan menyerang alam manusia lagi. Tidak mungkin, dia harus menyerang dan kemudian menyerang, terlepas dari biayanya, teknik rahasia yang dipelajari dalam hidupnya, mengenai kaisar tanpa topi. Semut, meskipun dengkuran tubuh kaisar rendah, itu seperti guntur abadi, dan itu menghancurkan langit abadi, dan segel kaisar menutupi langit. Semut juga bisa membunuh kaisar. Ye Chen mendesis, dan pedang kaisar memberkati roh jahat kaisar, dan satu pedang memotong segel abadi kaisar. Belum lagi, mencium roh jahat kaisar, tubuh kaisar tiba-tiba bergetar. Hal yang sama adalah kaisar alam iblis, bagaimana dia tidak tahu apa yang diwakili oleh roh jahat kaisar itu, orang di depannya telah membantai kaisar. Pertemuan seketika itu, Ye Chen menyerang sampai mati, Jujian terbelah, dan tubuh kaisar hampir memotong Sutian. Tujuan mengungkapkan roh jahat dengan sengaja adalah untuk mengganggu kesadaran ilahi dari tubuh kaisar, mengganggu pikirannya, dan memaksanya untuk mengungkapkan kekurangannya. Fakta telah membuktikan bahwa tindakannya memang telah melakukan pekerjaan luar biasa. Tubuh dan pikiran Kaisar Tianmo dipukul, dan jejak kebangkitan kecerdasan, seperti nyala api yang berkedip-kedip, hampir mati. Ye Chen tidak akan melewatkan waktu yang baik dan menggertaknya untuk menyerang. Tubuh Kaisar sengsara, dia dikalahkan habis-habisan, tubuhnya dipukuli dan diremukkan, dan ketangguhan kaisar tidak bisa menahan luka yang sering terjadi. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen mengomel, tapi lebih kering dan galak. Dia tidak berani berhenti, pukulan demi pukulan, satu pedang demi satu, darahnya membara, dan kekuatan tempur puncaknya bahkan lebih puncak. Guntur berdering melalui Jiuk Xiao, dan kekacauan alam spiritual yang masih ada. Pertempuran suci terlalu bergejolak, dan langit juga terpengaruh. Guntur tampaknya menjulang dan mengejutkan terlalu banyak orang. Pasti ada perang di domain lain. Biksu tua dan mata tuanya sedikit menyipit. Tapi gerakan ini terlalu besar. Selalu ada bencana, gumam para junior. Datang, dan biarkan kelaparan hebat itu merasakannya. Surgawi, kamu tahu apa yang berubah? Di daerah terlarang Wang Chuan, ibu mertua memandang Wang Chuan dengan cemas. Itu alam roh, kata Raja Surgawi dengan tenang. Ketenangannya membuat Meng Meng merasa sangat lega. Raja zona terlarang duduk di kota dan memiliki rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa di mata tua Raja Wang Chuan, ada kilatan kecemasan, dan suasana hati kuasi pangeran bergetar. Setelah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, seperti levelnya, apa yang harus dia cium, berdarah, dengan sinar kaisar. Tiba-tiba, sungai pelupa yang damai, ombaknya mengamuk. Ibu mertua mengerutkan kening, dan Raja Surga lupa. Keduanya menundukkan kepala dan melihat ke bawah Wang Chuan. Mereka sepertinya bisa melihat bayangan panjang yang disegel di Wang Chuan. Itu adalah Jining Suang, tubuh jiwa misterius dari kehidupan sebelumnya, Dewi Yaoci dalam kehidupan ini, yang telah datang ke daerah terlarang Cuan-Cuan ini selama lebih dari 100 tahun. Selama lebih dari 100 tahun, dia dalam keadaan tertutup, karena anak dalam kandungannya membawa kutukan surga dan tidak dilebur oleh dunia. Putra penghukuman Tuhan mengganggu si Cuan Qiankun lagi, kata Meng Po. Buka kunci segelnya dan biarkan dia pergi. Raja Wang Chuan berkata dengan ringan, putra penghukuman surga juga harus lahir. Ketika dia selesai, dia berbalik, dan tubuhnya menjadi ilusi selangkah demi selangkah. Mengambil napas dalam-dalam, Meng Po menyesap Wang Chuan dan turun ke tanah. Ada tempat tidur batu giok es, dan Jining Suang sedang berbaring di atasnya. Dia seperti patung es, tidak bergerak, dan diukir dengan jelas. Dewi Yaoci masih sangat mulia, dan air mata di sudut matanya telah tersegel selama lebih dari 100 tahun, bercampur dengan kelembutan. Di perut bagian bawahnya, ada bayi yang bergumam. Tetapi tubuhnya dipenuhi gas hitam, dan petir yang menghitam itu dirobohkan, yang berarti guntur dikutuk oleh langit, membawa murka langit. Anak yang menyedihkan. Ibu mertua menghela nafas, mengangkat tangannya dengan lembut, mengusap Jining Suang, dan membuka segelnya. Tubuh Jining Suang bergetar, debu tahun berlalu bersama angin, dan air mata di sudut matanya menetes setelah 100 tahun. Ketika dia perlahan membuka matanya penuh dengan kebingungan kuno. Ya, disegel selama ratusan tahun, dunia telah berubah dari manusia baru menjadi manusia lama. 100 tahun dan mimpi, bagi manusia, itu seumur hidup. 3 atau 5 detik kemudian, dia sadar kembali dan tiba-tiba duduk. Hal pertama yang dia sentuh adalah perut bagian bawahnya, yang memiliki anaknya. Dia menangis dan bisa melihat guntur dan kilat berlama-lama di atas tubuh kecil itu. Kecaman dia dan Ye Chen dialihkan ke anak itu. Dia belum lahir. Menderita kesulitan ini, jika dia bisa,
dia lebih suka dikutuk oleh surga, bahkan jika dia harus membayar nyawanya. Kamu Chen, mati. Meng Po berkata, meskipun dia tidak tahan, dia mengatakannya. Dia masih akan tahu jika dia keluar kali ini. Jining Xuang mengangkat matanya dengan ganas, dan kabut air di matanya mengembun menjadi embun beku, memenuhi matanya, menatap ibu mertua Meng. Meng Po menghela nafas, menggambar secercah pengetahuan, dan terbang ke alisnya. Tuhan selalu memutar gambar, Ye Chen dihancurkan oleh Wu Zishan, Dacu kembali, invasi iblis, Ye Chen dimakamkan. Jining Xuang menutupi Yuko, tubuh Jiao menggigil, dan air mata di matanya akhirnya mengalir keluar, meluncur di pipi yang indah. Setelah 100 tahun perubahan, dia bangun, tetapi dia meninggal. Sejak 100 tahun yang lalu, dia bertempur sampai mati di langit dan menjadi debu. Selama lebih dari 300 tahun, seluruh reinkarnasi, mereka masih merindukan, seberapa jauh hidup dan mati. Tidak pernah melihat anak kita, juga tidak menamainya, juga tidak memeluknya. Ye Chen, bagaimana kamu bisa mati? Air matanya menenggelamkan hati dan mengaburkan perubahan ingatan. Rasa sakit memilukan. Perpisahan ini adalah keabadian. Masa lalu adalah mimpi yang penuh kekurangan. Ibu Meng menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, tidak tahan melihat lebih lama lagi, dan berbalik diam-diam. Sebenarnya, mereka bisa membuka blokir Jining Xuang untuk waktu yang lama, tapi, iblis itu datang terlalu tiba-tiba, menyebabkan Ye Chen mati di langit berbintang. Semuanya berada di tengah-tengah meditasi. Chapter 1802. Di alam roh, suara ledakan terus, mengguncang pikiran. Semakin banyak orang bergegas ke langit dan bumi itu, dan orang banyak itu seperti sungai dan laut, dan kegelapan berkerumun, berdiri di langit dan bumi. Terlepas dari generasi yang lebih tua, mereka semua mengenakan baju besi, memegang pembunuh di tangan mereka, menatap ketiadaan, dan masing-masing menganggap kematian sebagai rumah. Mereka siap mati, siap untuk menyerang. Jika Ye Chen kalah, mereka tidak akan ragu untuk membunuh mereka, bahkan jika mereka ngengat api, mereka akan menarik kaisar selama 9 hari. Zixuan juga datang, dia telah dipersatukan kembali sebelum menyelesaikan ingatannya, dan dia tidak akan terbangun jika tidak ada gerakan. Sebagai sinar jiwa permaisuri Donghua, dia juga terkejut bahwa ada pasukan iblis dan seorang kaisar besar di alam roh. Hanya setelah itu jatuh, dia menatap ketiadaan, dia bisa melihat melalui guci. Dia bisa melihat Ye Chen dan tubuh kaisar, dan pertempuran itu mengerikan. Hanya ada tubuh kaisar, tetapi tidak ada kaisar Yuanshen. Matanya yang indah samar-samar, sisa jiwa kaisar, penglihatannya sangat tinggi, dan matanya suram. Kakak ipar, kamu telah melihat tubuh kaisar iblis. Bai Ai bertanya, sisa jiwa kaisar, mungkin dia akan tahu. Zixuan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Itu adalah jiwa residual kaisar perempuan Donghua. Tetapi warisannya tidak lengkap dan dia belum pernah melihatnya. Jika Tuan dan Kaisar ada di sini, apakah dia berani menjadi begitu sombong? Kalimat ini membuat Chuling di satu sisi merasa sedih. Invasi pertama iblis, 90 juta biksu di Dacu, hampir memusnahkan seluruh pasukan. Kedua kalinya, perang menyebar ke seluruh langit, dan ranah Wan-Wan yang terbunuh secara langsung, tulang-tulang itu menjadi gunung. Dan ini ketiga kalinya, setengah Kaisar mengalahkan alam roh, dan terlalu banyak calon leluhur kaisar meninggal. Mengapa mereka salah satu dari 3 alam? Alam manusia sangat lemah. Betapa mengerikan langit dan manusia untuk memperjuangkan kaisar. Oh kaisar, buka matamu. Alam roh meraung, memanggil dari jiwa, mengharapkan kaisar muncul kembali. Alam roh agung telah jatuh ke orang bijak dari seorang suci untuk dilawan. Apa kejayaan masa lalu? Hilang, bunuh. Susi terlalu bersemangat dan meraung, dan Zundi tua meraung dan bergegas ke langit untuk membantu Ye Chen. Tentu saja, begitu dia memasuki medan perang, dia tidak bisa menembak di masa depan, dia dihancurkan menjadi abu terbang, dan para dewa fisik mati bersama. Mau naik lagi? Zixuan berkata dengan ringan, jejak jiwa kaisar, meminjam keagungan kaisar, dan menyebarkannya ke seluruh badan. Kaisar ilahi di alam roh berbeda dari Ye Chen. Dia adalah tubuh suci kuno, kekuatan ilahi yang tersembunyi di dalam tubuh, dan secara inheren kebal terhadap Kaisar Wei. Karena alasan inilah Ekaristi Agung bisa menjadi Kaisar Baja Keras. Tapi darah lain berbeda. Tanpa kekuatan kekebalan pada di Wei, berapa banyak demam hanya akan menjadi sinar abu. Sebelumnya Zundi adalah contoh terbaik untuk membuktikan berdarah itu. Kecuali Anda memiliki kekuatan tempur yang tak terkalahkan dari 9 Kaisar dan Dewa-Dewa Chu, jika tidak, semuanya sia-sia di bawah di Wei. Kenapa dia tidak mau membantu perang?
tetapi tingkat penaklukan itu bukan partisipasi semua orang, hanya untuk menambah korban. Memarahinya, tidak ada yang bergegas, Di Wei terlalu kuat. Ketiadaan gerakan bahkan lebih luas. Seluruh lautan guntur, Anda tidak bisa melihat Ye Chen dan tubuh kaisar. Di laut guntur, untaian darah mengalir, hitam atau emas, darah Ye Chen dan tubuh kaisar. Darah mereka juga diserang pada musim gugur. Jiuk Xiao adalah yang tertinggi, Ye Chen dan tubuh kaisar setan diubah menjadi naga, satu hitam dan satu emas, dan mereka bertarung di laut guntur. Tidak ada di puncak, tetapi mereka memainkan barisan tertinggi. Perang Ye Chen tinggi, seperti God of War 8 penghancuran yang terkenal di dunia, dengan mata emasku yang tak terkalahkan, penuh ketegasan. Jika 2 kali pertama, ia membawa misi, dan ada kehidupan di belakangnya, ia tidak diizinkan jatuh, dan ia akan dibantai hingga mati. Tubuh Kaisar God dihidupkan kembali, tetapi matanya terkejut. Ye Chen terlalu kuat, itu mengejutkan, seolah-olah dia tidak bisa mengalahkan. Dia memiliki alasan untuk percaya bahwa Ye Chen memenuhi syarat untuk membantai Kaisar, dan roh jahat Kaisar di tubuhnya tidak dapat ditiru. Hari ini, dia hanya seorang bijak dan hanya memiliki bantuan dari luar. Jika dia benar-benar diminta untuk berhasil, Kaisar harus berlutut. Satu-satunya kepintaran yang membuatnya gila akan menghancurkan Ye Chen. Memikirkan hal ini, serangannya menjadi semakin sengit. Kaisar Taoxian sering muncul, dan Ye Chen, yang pernah dipukul, runtuh. Tapi dia masih meremehkan kehendak Ye Chen, abadi. Dia seperti monumen, berdiri di antara langit dan bumi, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menghancurkannya, begitu pula tubuh Kaisar. Pertempuran bahkan lebih sengit, tubuh suci mandi dengan darah Kaisar, dan Kaisar juga mandi darah Kaisar. Puncak penaklukan tidak ada habisnya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari, dan medan perangnya penuh dengan kehancuran. Baru pada malam hari keempat Lei Hai menerobos sebuah gua besar, dan seekor naga hitam jatuh dari ketiadaan. Itu adalah Kaisar Surga, yang berubah menjadi bentuk humanoid selama musim gugur. Melihat gambar ini, tentara Lin Yu bersemangat dan mampu menjatuhkan tubuh Kaisar ke langit, yang membuktikan bahwa Ye Chen berada di atas angin. Tetapi dengan keras, tubuh Kaisar Iblis jatuh, dan dengan darah Kaisar, bumi menabrak jurang. Aku tidak percaya itu. Di dalam jurang, raungan menderu, gemetar langit, diperbaiki ke yang lemah, hancur di tempat. Aku akan memukulmu kalau begitu. Ye Chen menyelam dari langit. Bunuh. Kaisar bergegas keluar dari jurang dan menyerang Ye Chen ke langit. Dia adalah mayat, tetapi wajahnya penuh dengan ketakutan. Di mata semua orang, Ye Chen seperti cahaya peri, dan tubuh Kaisar seperti tubuh dewa. Sebisa mungkin, dia menyentuh dan bertabrakan, dan lingkaran cahaya menyebar. Tubuh Kaisar dikalahkan lagi, dan darah jatuh ke surga, jatuh dari Jiuk Xiao. Ada ledakan lagi, dan dia jatuh lagi ke dalam jurang. Ye Chenru melepaskan tembakan abadi ke tubuh Kaisar Iblis yang baru saja bangun, dan sebelum dia bahkan bisa bernapas, dia diserahkan dengan satu telapak tangan. Kaisar Tianmo ingin bangun, tetapi tertegun oleh Ye Chen. Dia masih sangat kokoh, mengendarai tubuh iblis tertinggi, memegang kerahnya dengan satu tangan dan mengepalkan tangan emas dengan satu tangan. Selanjutnya, saatnya Ekaristi menunjukkan kekuatannya. Jin Kuan mengambil pukulan satu demi satu, pukulan itu menuju ke daging, pukulan itu melihat darah, dan tubuh Kaisar yang sombong tidak lagi membawa jangkrik, dan darah dan tulang terbang melintas. Ah! Kaisar Iblis menggeram, dan setiap kali dia ingin bangun, dia dipukul balik oleh Ye Chen, dan kemudian dia ditawan. Betapa miripnya gambar itu, 2 invasi iblis, Kaisar Iblis, dipukul oleh Ye Chen seperti ini, dipukul langsung sampai mati. Ini benar-benar ironis, para dewa ilahi adalah yang tertinggi, masing-masing sangat dipermalukan dan dikalahkan oleh orang-orang. Yang disebut kekuasaan Kaisar dan hukum Kaisar telah menjadi perabotan. Bumi bergetar, dan setiap kali Ye Chen memukul tinjunya, bumi bergolak, dan darah tubuh Kaisar ditutupi dengan jurang gelap. Di luar jurang, pasukan alam roh berdiri, dan tidak ada yang berani untuk melangkah maju. Di Wei masih di sana, melangkah masuk, kecuali lelah. Ye Chen dan tubuh Kaisar masih hilang, tetapi mereka mendengar deru tubuh Kaisar, dan kemarahan serta ketakutan terdengar di seluruh dunia. Di gunung di dunia bawah, mulut Yan Luo, yang melihat 10 kuil, menarik. Itu tubuh seorang Kaisar. Dewa yang tidak memiliki Kaisar juga adalah Kaisar.
Menakutkan dipukuli oleh Ye Chen Chen di tanah. Saya khawatir saya belum pernah melihat orang yang kejam sejak monastik. Tampaknya pria kejam yang bisa membantai dua kaisar dalam satu kehidupan memang tidak dibangun, kokoh, ganas, bahkan lebih buruk. Saya selalu berpikir bahwa 5 kaisar yang telah diblokir oleh alam semesta di masa lalu adalah yang paling memalukan. Sekarang tampaknya yang ini bahkan lebih memalukan. Kaisar Ming tidak bisa menahan nafas. Sudah waktunya bagi 3 kaisar untuk dibantai. Orang-orang berbakat datang dari sungai dan gunung, Kaisar Huang tersenyum nyaman. Ketika beberapa orang berbicara, goncangan dunia roh akhirnya musnah. Dalam jurang itu, tidak ada lagi gerakan, bumi tidak lagi bergetar, dan gemuruh tubuh kaisar tidak lagi terdengar. Saya tidak tahu kapan saya melihat tangan berdarah terulur, merangkak keluar dari jurang, dan berlumuran darah. Itu adalah Ekaristi Ye Chen, dengan rambutnya rontok, mengisap darah yang tak terhitung jumlahnya, membawa pedang kaisar yang berlumuran darah, mengocoknya. Adapun tubuh kaisar iblis, dia telah terpesona oleh pukulannya. Kali ini, ia benar-benar mati, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Seorang kaisar yang memalukan, sebelum kekekalan, dia mati sekali, dimakamkan di peti mati tembaga, datang ke alam roh, dan mati lagi. Tidak aktif selama bertahun-tahun, masih tak terhindarkan. Kali ini, dia bisa menjadi pendamping kaisar setan, tetapi dia bersimpati dengan penyakit ini, dan dia dapat berkomunikasi dan kagum ketika dia baik-baik saja. Menang, tangisan dan tangisan berdering, dan tentara Lingyu mengangkat medan perang secara kolektif, mendesis, dan menangis dengan penuh semangat. Ye Chen, tubuh kuno yang sunyi, sekali lagi menciptakan mitos abadi, membantai tubuh kaisar terhadap langit, dan menyelamatkan kehidupan di alam spiritual. Dan mereka semua menyaksikan momen abadi ini dengan mata kepala sendiri. Ini adalah kemuliaan tertinggi. Dia membantai 3 kaisar di masa hidupnya. Nak, kamu bisa melakukannya. Mingju melangkah maju dengan kepalan. Ya, ringan. Ye Chen mengutuk. Meskipun pukulannya tidak berat, dia meninju dengan mulut besar. Memang, dia terluka terlalu banyak, dan serangan tubuh kaisar bukan satu-satunya yang menghancurkan bumi dan menyebabkan luka gelap yang mengerikan. Ada banyak undang-undang melawan hukum, dan dia sangat sombong. Pada saat ini, dia dapat membunuh biksu manapun. Ayo, makanlah. Culing menangis diam-diam, dan tangan Giok gemetar untuk mengambil ramuan itu. Air mata masuk ke mulut Ye Chen. Ye Chen bertarung selama 3 hari, dan dia juga berjuang selama 3 hari di ambang kehancuran. Kesalahan yang dilakukan adalah hidup dan mati. Tidak bisa mati. Ye Chen tersenyum nyaman, sambil menelan ramuan, sambil melindungi jantung, tetapi tidak bisa menghentikan darah di sudut mulutnya. Panas lagi. Bai Yan Qingyan terkekeh, tangan batu giok menempel di punggung Ye Chen, menanamkan asal yang paling murni. Perjalanan kembali disertai dengan sukacita dan rasa sakit. Meskipun pasukan iblis dihancurkan, meskipun tubuh kaisar iblis juga dibantai, alam roh juga menderita banyak korban. Seperti nenek moyang Xianhe dan nenek moyang hijau, kaisar kuno yang sok sempurna ini, untuk memberi Anda waktu Ye Chen, binasa di bawah Kaisar Wei. Benar-benar mengalami baptisan perang, hanya untuk mewujudkan keindahan stabilitas. Selama bertahun-tahun yang akan datang, mungkin tidak akan ada perang di alam roh. Pertempuran ini akan membuat dunia mengerti bahwa musuh mereka yang sebenarnya bukanlah orang-orang di alam roh, tetapi para dewa jahat. Lingyu Alliance tidak bubar, dan bersama-sama mereka membersihkan Scarlet Battlefield dan memulai pencarian seperti karpet untuk menghindari ikan yang hilang. Pencarian ini tidak masalah, benar-benar ada setan, jika tidak, mereka akan dibunuh secara langsung dalam kelompok, untuk menghibur jiwa roh di surga. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.